Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul lagi di Zoom meeting ini. Yang terhormat kepada Pak Reno Septraneri, MPD, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang sistem analisis real yang beranggotakan yang pertama Nur Aini, yang kedua Bella Belinda, dan yang ketiga saya sendiri Lisi Ayusari. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Bella Belinda. Kepada saudari kami persilakan. Baiklah, saya pemateri pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real. Gabungan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional disebut himpunan bilangan real yang diberi simbol dengan huruf R. Dengan diagram pen, himpunan bilangan real, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan asli digambarkan sebagai gambar di bawah ini. Untuk keterangannya yaitu N bilangan asli, Z bilangan bulat, Q bilangan rasional, R bilangan real. Bilangan yang terbentuk sebagai dengan M dan N bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0 itu dinamakan bilangan rasional sesuai dengan definisi bilangan rasional. Bilangan bulat dan bilangan pecahan bersama-sama membentuk himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional diberi simbol dengan huruf Q. Himpunan bilangan rasional tidak mungkin dapat dituliskan dalam bentuk tabulasi. Bilangan tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat, jadi bukan bilangan rasional dan disebut bilangan irasional. Untuk membedakan bilangan rasional dan irasional ialah dengan cara menuliskan bentuk desimal bilangan tersebut dengan menggunakan kalkulator. Untuk contoh bilangan rasional yaitu sebagai contoh 2/3 sama dengan 0,66666. 13/11 sama dengan 1,1818818. 17/3 sama dengan 5,666. Ternyata bilangan rasional dihitung dengan kalkulator menghasilkan pecahan desimal berulang, dan artinya di dalam bentuk pecahan desimal tersebut ada beberapa anggota yang berulang kali muncul secara teratur. Untuk contoh bilangan irasional yaitu sini yaitu 2/2 sama dengan 0,41421352. Ternyata bilangan irasional jika dihitung dengan kalkulator menghasilkan bilangan desimal yang tidak berulang. Untuk contohnya yaitu 1. Tentukan apakah bilangan 3,242424 berikut termasuk dalam bilangan rasional atau irasional. Untuk penjelasannya yaitu di sini bilangan 3,242424 itu adalah bilangan rasional. Untuk buktinya yaitu kita misalkan A sama dengan 3,242424. Kalikan kedua ruas dengan 100, maka 100A sama dengan 324,242424. Kemudian 100A dikurang A sama dengan 324,242424 dikurang 3,2424. 100A kurang A sama dengan 99A. 324,242424 dikurang 3,2424 itu menghasilkan 321, sehingga sama dengan 321/99. Dengan demikian bilangan 3,242424 sama dengan 321,99, dan oleh karena itu 3,2424 disebut bilangan rasional. Untuk contoh kedua yaitu apakah bilangan 3/2 berikut termasuk dalam bilangan rasional atau irasional. Penjelasannya, jika 3 dioperasikan maka
3 akar 2 sama dengan 3 kali 1,51521362356 maka hasilnya itu 4,240686 sehingga 3 akar 2 adalah bilangan irasional karena kita tidak bisa membuat bilangan tersebut menjadi pembagi antara dua bilangan bulat atau tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Yang selanjutnya yaitu sifat bilangan real. Sistem bilangan real adalah himpunan bilangan real dilambangkan dengan R. Dalam himpunan bilangan real terdapat dua operasi dasar yaitu penjumlahan dan perkalian. Untuk sifat-sifatnya yaitu dibagi menjadi 3. Sifat untuk operasi penjumlahan, sifat untuk operasi perkalian, sifat distribusi untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama yaitu sifat untuk operasi penjumlahan. Di sini dibagi menjadi 4. Sifat pertama yaitu sifat komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A untuk semua A, B anggota bilangan real. Untuk contohnya 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1 dengan hasilnya sama yaitu 3. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C untuk semua A, B, C anggota bilangan real. Untuk contohnya A 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 dan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Untuk yang selanjutnya itu ekstensi bilangan 0, yaitu ada suatu bilangan 0 anggota bilangan real sehingga 0 tambah 1 0 tambah A sama dengan A dan A tambah 0 sama dengan A untuk semua A anggota bilangan real. Untuk contohnya itu 0 tambah 2 sama dengan 2 dan 2 tambah 0 sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya itu ekstensi bilangan negatif, yaitu untuk setiap bilangan real misalkan A selalu ada bilangan negatifnya min A. Sedemikian sehingga min A sama dengan 0 dan min A plus A sama dengan 0. Untuk contohnya itu inverse dari 5 terdapat penjumlahan yaitu min 5, maka A tambah min 5 sama dengan 0 dan min 5 tambah 5 sama dengan 0. Yang kedua yaitu sifat untuk operasi perkalian. Dibagi menjadi 4 yaitu sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A untuk semua A anggota A, B anggota bilangan real. Untuk contohnya yaitu 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 dengan hasil 6. Yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C untuk semua A, B, C anggota bilangan real. Untuk contohnya yaitu 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 dan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 0. Jadi 1 kali 2 kali 3 sama dengan 1 kali 2 kali 3. Yang selanjutnya itu ekstensi bilangan 1, yaitu ada suatu bilangan yaitu 1 anggota bilangan real demikian sehingga 1 kali A sama dengan A dan 1 kali A kali 1 sama dengan A untuk semua A anggota bilangan real. Untuk contohnya yaitu 1 kali 3 sama dengan 3 dan 3 kali 1 sama dengan 3. Untuk yang selanjutnya ekstensi inverse, yaitu untuk setiap bilangan real yang tidak sama dengan 0, misalkan A tidak sama 0, ini selalu ada bilangan inverse-nya yaitu 1 per A anggota bilangan real. Sedemikian sehingga A kali 1 per A sama dengan 1 dan 1 per A kali A sama dengan 1. Untuk contohnya yaitu inverse dari 5 terdapat perkalian 1 per 5, maka 5 kali 1 per 5 sama dengan 1 dan 1 per 5 kali 5 yaitu sama dengan 1. Untuk yang selanjutnya sifat ketiga
ketiga yaitu sifat distribusi, perkalian, dan perjumlahan. Untuk rumusnya yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, dan B tambah C kali A sama dengan B kali A tambah C kali A untuk semua A, B, dan C anggota bilangan real. Untuk contohnya yaitu 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4, menghasilkan 6 tambah 8 sama dengan 14, yang untuk di bawahnya sama, hasilnya sama. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Bella Belinda. Materi yang kedua akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya ketaksamaan. Dua bilangan real A dan B ditulis A lebih kecil dari B atau B lebih besar dari A. Jika B min A bertanda positif, jika A kurang dari B mempunyai arti bahwa letak titik yang mewakili B pada garis bilangan terletak di sebelah kanan titik yang memiliki bilangan A. Seperti gambar di atas, A1 kurang dari B1, A2 kurang dari B2, A3 kurang dari B3. Simbol lebih dari kecil dan lebih dari besar dinamai simbol ketaksamaan yang memiliki sifat. Yang pertama, jika A0 tidak sama dengan, maka berlaku salah satu hubungan A lebih kecil dari B, A lebih besar dari B, atau A sama dengan B. Yang kedua, jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Yang ketiga, jika A lebih kecil dari B dan C adalah bilangan real, maka A plus B plus C lebih kecil dari B plus C. Keempat, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih kecil dari BC. 5. Jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Yang keenam, jika ada bilangan A sehingga A lebih kecil dari A. 7. Jika A0 tidak sama dengan, maka A2 lebih besar dari 0. Jika A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, maka A lebih kecil dari B. Jika dan hanya jika A2 lebih kecil dari B2. Kita dapat menuliskan kesamaan dan ketaksamaan dengan satu simbol lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Jika ditulis A lebih kecil dari sama dengan B, jika A lebih besar dari atau sama dengan B. Jika ditulis A, B, C, B lebih dari A dan B kurang dari atau sama dengan C. Pernyataan AB lebih kecil dinamai ketaksamaan sedang. A lebih kecil dari B atau sama dengan dari C dinamai ketaksamaan ganda. Yang pertama, interval. Interval adalah kumpulan dari bagian himpunan bilangan real. Macam-macam interval. Yang pertama, A, B sama dengan A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, X anggota bilangan real, disebut interval buka berhingga. Contohnya, anggota min 2, 5 sama dengan min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5, X anggota bilangan real, sama dengan min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, anggota A, B sama dengan A lebih kecil dari atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan B, X anggota bilangan real, disebut interval tutup berhingga. Yang ketiga, A, B sama dengan A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari B, X anggota bilangan real, disebut interval setengah buka
atau setengah tutup berhingga. Contohnya min 2 5 sama dengan min 2 lebih kecil dari X atau lebih kecil dari 5 anggota bilangan real. Min 2 min 1 0 1 2 3 4. Selanjutnya pertaksamaan. Pertaksamaan dinotasikan dengan tanda lebih besar. Contohnya X lebih besar dari 3, maka nilai XA adalah angka-angka yang lebih besar dari 3, yaitu jika digambarkan dengan garis bilangan, maka nilai X yang memenuhi X lebih besar dari 3 adalah daerah di kanan 3 yang diwarnai berikut: min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, seperti gambar di bawah. Yang kedua, lebih besar atau sama dengan. Contohnya min 2, min 3, min 1, 0, 1, 2, 3. X lebih besar atau sama dengan 3, maka nilai X adalah angka 3 itu sendiri atau angka-angka yang lebih besar dari 3, yaitu jika digambarkan dengan garis bilangan, nilai X yang memenuhi X lebih besar atau sama dengan 3 adalah daerah di kanan 3 yang diwarnai berikut. Yang ketiga, lebih kecil. Contohnya X lebih kecil dari min 2, maka nilai X adalah angka-angka yang lebih kecil dari min 2, yaitu angka-angka berada di kiri min 2 yang diwarnai pada garis bilangan berikut: min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Yang keempat, lebih kecil atau sama dengan. Contohnya X lebih kecil atau sama dengan min 2, maka nilai X adalah angka 2 itu sendiri atau angka-angka yang lebih kecil dari 2, yaitu daerah yang berada di kiri. Anggotanya min 2, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Contohnya 1 interval min 3, 1. Garis bilangan. Yang kedua, anggota himpunan bilangan, anggota min 2, min 1, 0, 1. Yang ketiga, penulisan pertidaksamaan. Anggotanya min 3 lebih kecil dari X atau lebih kecil atau sama dengan 1. Dan yang kedua, interval 1 dan tak hingga. Garis bilangan. Yang kedua, anggota himpunan bilangan 2, 3, 4, 5 seperti gambar di samping. Yang ketiga, penulisan pertidaksamaan X lebih besar dari 1. Dan yang ketiga, interval min tak hingga 1. Garis bilangan sama dengan. Yang kedua, anggota himpunan bilangan 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Yang ketiga, penulisan pertidaksamaan X lebih kecil dari 1. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Nuraini. Kepada Saudari Nuraini, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan linier, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Yaitu yang pertama, persamaan linier, yaitu persamaan yang di dalamnya hanya terdapat variabel pangkat 1. Tidak boleh ada pangkat lain selain 1. Bentuk umum dari persamaan linier adalah AX ditambah B sama dengan C, A tidak sama dengan 0. Yang dimaksud dengan solusi dari persamaan linier adalah menemukan nilai untuk variabel yang memenuhi kondisi persamaan. Contohnya yaitu yang pertama, carilah solusi dari persamaan linier 2x dikurang 8 sama dengan 4, maka solusinya adalah 2x dikurang 8 sama dengan 4. 2x sama dengan 4, min 8 pindah ke ruas kanan menjadi plus, jadi 4 ditambah 8 yaitu 12. Jadi 2x sama dengan 12. X-nya adalah 12 dibagi 2. Jadi nilai X-nya adalah 6. Yang kedua, carilah solusi dari persamaan linier 4x sama dengan 16. Maka solusinya yaitu X sama dengan 16 dibagi 4 yaitu 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Yang kedua, pertidaksamaan linier.
Bentuk umumnya yaitu AX ditambah B kurang dari C, atau AX ditambah B lebih besar dari C, atau AX ditambah B kurang dari sama dengan C, atau AX ditambah B lebih besar sama dengan C. A tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu, tentukan nilai X yang memenuhi X dikurang 2 lebih besar dari 6. Penyelesaian, X dikurang 2 lebih besar dari 6 yaitu X lebih besar, min 2 pindah ke ruas kanan menjadi plus, jadi 6 ditambah 2. X lebih besar dari 8. Yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi min 3X ditambah 6 kurang dari sama dengan min 12. Penyelesaian, min 3X ditambah 6 kurang dari sama dengan min 12 yaitu min 3X kurang dari sama dengan plus 6 pindah ke ruas kanan menjadi min, jadi 12 kurang 6. Min 3X kurang dari sama dengan min 18. Supaya min 3X menjadi X, maka ruas kiri dan ruas kanan dibagi min 3, dan setiap melakukan pembagian dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaan selalu dibalik. Jadi X lebih besar sama dengan min 18 dibagi min 6. Jadi hasil X-nya adalah X lebih besar sama dengan 3. Yang ketiga, persamaan kuadrat, yaitu persamaan yang di dalamnya variabel berpangkat tertinggi adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan D. A tidak sama dengan 0. Jika konstanta C pada ruas kiri digabung dengan konstanta di ruas kanan dengan E sama dengan C dikurang D sehingga di ruas kanan menjadi 0, maka bentuk persamaan kuadrat dapat ditulis AX kuadrat ditambah BX ditambah E sama dengan 0. Solusi dari persamaan kuadrat adalah menemukan nilai untuk variabel yang memenuhi kondisi persamaan kuadrat tersebut. Ada dua pilihan cara untuk menemukan solusi dari persamaan kuadrat, yaitu cara yang pertama yaitu dengan cara faktorisasi, yang kedua dengan cara rumus ABC, yaitu X1 sama dengan min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A, dan X2 yaitu min B dikurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Contohnya yaitu, carilah solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Penyelesaian, dengan menggunakan cara yang pertama, faktorisasi, yaitu cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 3, dan dua bilangan tersebut kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2, atau singkatnya dituliskan dikali sama dengan min 3 ditambah sama dengan min 2. Lanjutan, dua buah bilangan yang memenuhi kondisi tersebut adalah tambah 1 dan min 3. 1 dikali min 3 sama dengan min 3, 1 ditambah dikali min 3 sama dengan min 2. Maka X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan dalam kurung X ditambah 1, X min 3 sama dengan 0. Solusinya ada dua, yaitu yang pertama X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan 0 plus 1 pindah ke ruas kanan menjadi min, jadi 0 dikurang 1 yaitu min 1, jadi nilai X nya adalah min 1. Atau yang kedua yaitu X dikurang 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 3 pindah ke ruas kanan menjadi plus, jadi X nya adalah 3, jadi nilai hasil X nya adalah 3. Dengan demikian solusinya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Cara kedua yaitu dengan rumus ABC. Nah, di sini ada nilai kuadrat persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilai ABC-nya, nilai A-nya yaitu 1, nilai B-nya yaitu min 2, dan nilai C-nya yaitu min 3. X1 kita masukkan ke rumus ABC-nya yaitu X1 sama dengan dikurang B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min B, nilai B nya yaitu min 2, kita masukkan menjadi min 2 min dalam kurung min 2 ditambah akar B kuadrat, kita masukkan ke nilai B
nilai B-nya yaitu min 2, jadi min 2 kuadrat. Min 4 kali A kali C, nilai A-nya yaitu 1 dan nilai C yaitu min 3. Jadi min 4 dikali 1 dikali min 3 per 2 kali A. Nilai A-nya yaitu 1, jadi 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah. Karena plus 2-nya yaitu karena min kali min yaitu plus, jadi hasil 2-nya yaitu positif. Ditambah akar min 2 kali min 2 yaitu 4 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali min 3 yaitu min 12. Jadi hasilnya yaitu 4 dikurang dan kurung min 12 per 2 kali 1 yaitu 2. Jadi per 2 sama dengan 2 ditambah 4 dikurang dan kurung min 12. Ini kita kalikan minnya, yaitu min kali min adalah plus, jadi 4 ditambah 12. Nah, hasilnya yaitu akar 16 per 2 sama dengan 2 ditambah akar 16. Akar 16 kan yaitu 4, jadi 2 ditambah 4 per 2. 2 ditambah 4 hasilnya 6 per 2. Jadi kita bagikan 6 per 2, jadi hasilnya 3. Jadi nilai X1 yaitu 3. Yang kedua X2 sama dengan min B dikurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama kayak tadi kita masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C nya. Jadi hasilnya, jadi kita masukkan menjadi min dan kurung min 2 min akar min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 3 per 2 kali 1. Hasilnya yaitu 2 dikurang akar 4 dikurang dan kurung min 12 per 2. Jadi 2 dikurang akar 16 per 2. 2 dikurang akar 16 kan 4. Kita akarkan. Nah, jadi 4 nilainya, yaitu 2 dikurang 4 per 2. Jadi min 2 per 2. Kita bagikan min 2 per 2 menjadi min 1. Jadi solusinya adalah X1 sama dengan min 1 dan X2 yaitu 3. Yang keempat, ketidaksamaan kuadrat. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah E kurang dari 0, atau AX kuadrat ditambah BX ditambah E lebih besar dari 0, atau AX kuadrat ditambah BX ditambah E kurang dari sama dengan 0, atau AX kuadrat ditambah BX ditambah E lebih besar dari 0. Langkah-langkah dalam menemukan solusi dari ketidaksamaan kuadrat yaitu: langkah yang pertama, kita temukan dulu jawabannya atau solusi dari persamaan kuadratnya. Nah, yang kedua, gunakan bantuan garis bilangan untuk menemukan daerah untuk solusi ketidaksamaan kuadratnya. Jika tanda ketidaksamaan adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka jawaban berada di daerah bernilai negatif. Jika tanda ketidaksamaan adalah lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka jawaban berada di daerah bernilai positif. Seperti contohnya yaitu, tentukan nilai X yang memenuhi ketidaksamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 kurang dari sama dengan 0. Langkah pertama, kita kerjakan dulu ke langkah pertama ya. Cari X yang memenuhi persamaan kuadratnya. X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 6. Dengan cara faktorisasi. Cari dua buah bilangan yang memenuhi kondisi berikut. Dikali sama dengan min 6 ditambah sama dengan min 5. Dua bilangan itu adalah 1 dan min 6. Karena 1 dikali min 6 adalah min 6, 1 ditambah min dan kurung min 6 yaitu min 5. Sehingga X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 bisa kita faktorkan menjadi X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan X tambah 1 dalam kurung X min 6 sama dengan 0. Di sini ada dua nilai, yaitu X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan 0 plus 1 pindah ke kanan menjadi min, jadi nilai X nya adalah min 1. Yang kedua, X dikurang 6 sama dengan 0, X 0 ditambah 6, X sama dengan 6. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat untuk X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 adalah X min 1 atau X sama dengan 0. X sama dengan 6.
Langkah kedua yaitu cari solusi dari ketidaksamaan dengan bantuan garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan. Yang pertama plus, yang kedua min, yang luas kiri plus, luas tengah min, dan luas kanan plus. Nah, luas kiri yaitu nilainya X kurang dari min 1. Nilai luas tengahnya yaitu min 1 kurang dari atau kurang dari 6. Luas kanannya yaitu X lebih besar dari 6. Tes nilai fungsi pada salah satu daerah. Tes pada daerah kedua yaitu min 1 kurang dari atau kurang dari 6. Ambil X sama dengan 0. Karena X sama dengan 0 terdapat pada daerah kedua. Jika X sama dengan 0, maka nilai X kuadrat min 5X min 6 menjadi, nah kita masukkan nilai X-nya ke nilai X kuadrat min 5X min 6. Jadi 0 kuadrat min 5 kali 0 min 6 sama dengan 0 kuadrat yaitu hasilnya 0, min 5 kali 0 yaitu 0, min 6. Jadi hasilnya yaitu min 6. Nah, bernilai negatif angkanya. Jadi kita simpulkan bahwa daerah tengah min 1 kurang dari atau kurang dari 6 akan bernilai negatif. Nah, kalau daerah kiri dan kanan akan bernilai positif. Karena tanda ketidaksamaan adalah kurang dari sama dengan 0. Maka nilai X yang memenuhi X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 kurang dari sama dengan 0 adalah yang bertanda negatif, yaitu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Aini. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.